Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai interpersonal skill communication tentang listening skill atau mendengarkan. Yang pertama kita akan membahas communication. Communication dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, impersonal communication, yaitu ketika masing-masing kita saling memahami, namun sebetulnya tidak ada keterlibatan emosi secara pribadi. Yang kedua, interpersonal communication, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih di mana masing-masing punya keterlibatan emosi personal, komitmen dalam menjalani hubungan itu. Selanjutnya kita akan membahas listening skill atau mendengarkan. Penelitian oleh Crocker 1998 menemukan fakta bahwa dari 300 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat manajer yang berhasil. Hearing dan listening. Hearing berarti mendengarkan suara, dan listening berarti menangkap makna dari suara yang kita dengar. Aktif dan pasif listening. Mendengarkan secara pasif, menempatkan diri kita seperti mesin perekam. Semua kata dimasukkan ke dalam memori, yang penting dan yang tidak penting, sehingga kita tidak dapat membedakannya. Kita ingat apa yang dikatakannya, tetapi tidak mengerti apa maknanya. Mendengarkan secara aktif menurut kita agar mampu menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan pesan. Kita harus berkonsentrasi dan mau memahami sepenuhnya isi yang dikemukakan pembicara. Ada 4 tuntutan aktif listening. Yang pertama, empati. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, kemauan memperoleh informasi lengkap. Dan yang terakhir, intensitas. Pendengar yang efektif adalah yang pertama, kontak mata. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat orang yang Anda ajak bicara tidak memandang Anda, melainkan memandang ke tempat lain, seperti juga kebanyakan orang lain? Anda akan menafsirkan bahwa orang tersebut mungkin tidak tertarik akan apa yang Anda bicarakan. Anda mendengarkan dengan telinga Anda, namun orang lain menilai apakah Anda mendengarkan atau tidak dengan melihat mata Anda. Yang kedua, anggukan kepala dan ekspresikan wajah penuh perhatian. Pendengar yang efektif menaruh minat atas apa yang sedang diucapkan orang lain dengan memberikan tanda nonverbal, menggunakan kepala, menggerutkan wajah, tertawa ketika pembicaraan mencoba melontarkan humor, menggeserkan posisi duduk ke arah pembicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cegah tindakan atau gerakan yang berkesan negatif. Ketika Anda sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, jangan terlampau sering melihat atau melirik ke arah jam, memainkan pensil, membuka-buka halaman buku, atau mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan isi pembicaraan. Tindakan-tindakan tersebut mengesankan bahwa Anda bosan atau tidak tertarik pada apa yang sedang diutarakan pembicara. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Pendengar yang kritis menganalisis apa yang didengarkannya dan lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Perilaku ini memberikan keyakinan kepada pembicara bahwa Anda memang benar-benar mendengarkan. Yang kelima, uraikan apa yang didengar dengan kata-kata sendiri. Pertama, sebagai tanda bahwa Anda memperhatikan baik-baik isi pembicaraan. Yang kedua, sebagai tanda bahwa Anda ingin jangan sampai salah mentafsirkan kata-kata pembicara. Dan yang keenam,
Hindarkan menginterupsi atau memotong pembicaraan. Beri kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan isi pembicaraannya. Setelah itu, baru Anda boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Biasakan untuk bersabar mendengarkan pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu banyak bicara. Memang, sebagian besar kita lebih suka mengemukakan gagasan kita ketimbang harus mendengarkan gagasan orang lain. Namun, ketika kita sedang dalam posisi sebagai pendengar yang baik, tahanlah untuk tidak banyak bicara. Ada beberapa pendekatan untuk melatih kemampuan listening. Yang pertama, pahami lebih dahulu bahwa di dunia ini tidak ada bahan atau materi yang kurang menarik, yang ada adalah orang yang kurang tertarik. Yang kedua, jangan curiga lebih dulu. Yang ketiga, belajarlah untuk menjadi objektif. Yang keempat, dengarkan ide pokoknya. Dan yang terakhir, tolaklah distraksi atau sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai interpersonal skill communication tentang listening skill atau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.